Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour mes élèves, comment ça va? Je souhaite que vous allez bien, ok? Ok, pour maintenant, on va apprendre sur l'impératif présent. Qu'est-ce que c'est l'impératif présent? L'impératif présent, c'est un ordre. Adalah suatu kalimat perintah sederhana. Tentu kamu sudah tahu bagaimana yang dikatakan kalimat perintah itu ya. Kalimat perintah biasanya itu dimulai dengan kata kerja di awalnya, tidak diikuti subjek. Kalau bahasa Inggris mungkin kamu sudah tahu bagaimana membuat kalimat perintah. Biasa seperti contoh begini kalau bahasa Inggris, open the door, close the window, read your book, and then listen to me. Nah, itu semua kalimat-kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Sekarang kita pelajari dalam bahasa Prancis dan dengarkan di setiap slide yang saya terangkan. Oke, kita mulai. Qu'est-ce que c'est l'impératif? L'impératif est un mode utilisé pour donner un ordre. Jadi imperatif digunakan untuk memberikan suatu perintah. Seperti istilahnya menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, itu namanya un ordre, perintah. Exemple, regarde au tableau. Regarde au tableau. Lihat papan tulis. Écoutez bien. Dengarkan baik-baik. Dormons ensemble. Tidurlah bersama-sama. Tidurlah bersama-sama bukan berarti kamu pertama kali suruh tidur sama ya. Tapi ini mungkin perintahnya saya bikin pengertiannya ke anak-anak agar tidurnya barengan. Dormons ensemble. Ensuite, l'impératif est un mode utilisé pour donner un conseil. Numéro 2, pour donner un conseil. Qu'est-ce que c'est un conseil? Un conseil, c'est-à-dire artinya suatu nasihat. Nasihat, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada saran berupa nasihat, nah kita menggunakan kalimat perintah yang isinya berupa nasihat. Par exemple, lisez les instructions avant emploi. Lisez les instructions avant emploi. Bacalah aturan sebelum digunakan. Nah, itu kan nasihat agar kita tidak salah penggunaan. Lisez les instructions avant emploi. Bacalah petunjuk sebelum digunakan. Ensuite, numéro 2, par exemple, limitez le gaspillage. Limitez le gaspillage. Batasi penggunaan sampah, itu nasihat. Jangan kamu banyak-banyak menggunakan kantong plastik, banyak-banyak menggunakan kertas, dibuang-buang kertas. Limite le gaspillage. Jadi kita memberi nasihat kepada seseorang yang terlalu berlebihan dengan menggunakan sampah. Ensuite, l'impératif utilisé pour donner. Impératif, kalimat perintah digunakan untuk memberikan une interdiction. Une interdiction, suatu larangan. Nah, kalau kita melarang orang juga dalam bentuk kalimat perintah. Par exemple, ne fumez pas ici. Ne fumez pas ici. Jadi berupa larangan. Dilarang merokok di sini atau jangan merokok di sini. Ne fumez pas ici. Ensuite, ne dors pas dans la classe. Ne dors pas dans la classe. Jangan tidur di dalam kelas. Ensuite, ne tournez pas à gauche. Ne tournez pas à gauche. Jangan belok ke kiri. Aku saya jadi lupa. Jangan belok kiri. Ne tournez pas à gauche. Jadi itu berupa larangan. Jadi kalau di sini berupa larangan, kamu bisa lihat di sini ada kata ne, di tengahnya adalah kata kerja yang menjadi perintah dan diikuti dengan pa. Jadi kata kerja itu di antara ne dan pa untuk menyatakan jangan atau larangan, tidak berupa kata tidak. Nah, jadi di sini 3 mode digunakan
kata kerja ini untuk on ordre, un ordre, perintah, un conseil, et une interdiction. Oke, kita mulai bagaimana membuat kalimat imperatif dalam bahasa Prancis. La formation de l'impératif. Nah, dalam membuat kalimat perintah di bahasa Prancis itu berbeda dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan kata kerja tidak ada yang namanya konjugasi. Tidak ada perubahan kata kerja. Sedangkan di Prancis ada perubahan kata kerja atau istilahnya konjugasi sesuai dengan sujenya. Nah, kalau di Inggris kita begitu mudah membuat kalimat perintah. Tinggal kita lihat di kamus bahasa Inggrisnya, kata kerja bahasa Inggrisnya itu langsung kita jadikan kalimat perintah, di mana kalimat perintah itu selalu kata kerja terletak di awal, sebagai di awal, devant la phrase, di depan kalimat, menyatakan dia perintah, dan tidak diikuti sujet di belakangnya, tidak ada subjek, tidak ada pronoun di belakang kata kerja itu. Nah, contohnya bersihkan kelas ini, bersihkan, kata kerjanya bersihkan, clean. Ya udah, clean ini nggak ada konjugasi kan, langsung aja clean the classroom. Sapu lantai ini, sweep the floor. Nah, kalau di bahasa Prancis kita harus lihat dulu kata kerja yang kita gunakan untuk membuat kalimat perintah. Di sini ada saya tunjukkan satu contoh kata kerja marcher, berjalan. Di sini saya konjugasikan le verbe marcher dalam bentuk affirme présent ya. Konjugasinya adalah je marche, tu marches, elle marche, nous marchons, vous marchez, elle marche, plural. Nah, saya coret itu je marche, elle marche, elle marche plural saya coret. Kenapa? Di dalam bahasa Prancis untuk membuat kalimat perintah kita menggunakan hasil konjugasi dari 3 sujet. Jadi yang ada situ hasil konjugasi dari sujet tu, hasil konjugasi dari sujet nous, hasil konjugasi dari sujet vous. Nah, jadi membentuk kalimat perintah dalam bahasa Prancis itu konjugasi dari 3 sujet inilah yang kita jadikan kalimat perintah. Tetapi sujet ini tidak kita ikutkan di belakang kata kerja. Jadi to march itu masih belum berupa kalimat perintah. Jadi kalimat perintahnya apa? To march, jadi perintah jadi march, berjalanlah, berjalan. To-nya tidak kita pakai lagi. Nous marchons, kalimat perintahnya menjadi marchons. Sans nous, tidak ada nu-nya. Kan nu-nya saya coret tuh di sebelah. Vous marchez, perintahnya jadi marchez, berjalanlah. Vous-nya tidak ikut. Jadi kesimpulannya, untuk membuat kalimat perintah dalam bahasa Prancis, kita ambil dari hasil konjugasi dari 3 sujet. Misalkan ini, melihat, menonton. Tontonlah, lihatlah gitu. Kata kerjanya regarder, regarder. Nah, bagaimana membuat kalimat perintahnya? Konjugasi dari subjek tu kepada regarder jadi tu regards. Untuk nous regardons, vous regardez. Nah, perintahnya di regardons, regardez. Nah, kemudian saya ingatkan kembali, ketika berbicara dalam bahasa Prancis selalu dalam keadaan 2 situasi. Nah, kalau kamu perintahnya kepada teman sebaya atau dalam situasi informal, kamu ambil hasil konjugasi dari sujet tu. Karena tu itu untuk ke informal. Tadi saya tandai di situ ya, informal. Untuk tu itu untuk informal. Ya, jadi kalau memberi order kepada teman sebaya, hasil konjugasi kata kerja sujet tu itulah kamu jadikan kalimat perintahnya. Tapi kalau kamu berbicara kepada dalam situasi formal kepada orang lebih tua, maka kamu ambillah hasil dari konjugasi kata kerja pada sujet vous. Jadi
jelas berbeda ya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris nggak ada konjugasi. Nah, dalam bahasa Prancis ini, untuk membuat kalimat perintahnya, kamu ambil dari hasil konjugasi pada subjek tu, nu, dan vous. Dan lihat situasinya, kepada siapa kamu berbicara. Bila kamu berbicara dalam informal, maka ambillah hasil konjugasi dari subjek tu. Tapi bila kamu berbicara dalam bentuk situasi formal, maka ambil konjugasi dari subjek vous. Itulah yang dijadikan kalimat perintah. Oke, lalu di bawahnya di sini imperatif. Misalnya kata kerja finir. Finir itu selesai. Jadi kalimat perintahnya finir berubah jadi finis, finissons, finissez. Itulah imperatifnya. Kalau kita memerintah kepada seseorang informal, cukup katakan fini. Tambahkan S ya, bunyinya ada belakangnya S, tapi tidak berbunyi, kita ucapkan fini. Kalau perintahnya pada kita, finissons, selesaikan. Ketika kamu berbicara kepada dalam situasi formal, katakanlah finissez, selesaikan. Jadi seperti itu. Contoh ya, ini par exemple, fini tes devoirs. Fini tes devoirs. Selesaikan PR-PR-mu. Nggak ada subjeknya ya, tetapi ada situ objeknya. Objeknya apa? Les devoirs, PR. Siapa pemilik PR-nya? Kamu, karena perintahnya adalah pada tu, tes devoirs, perintahnya informal dari subjek tu, maka di sini tes devoirs, PR-mu. Fini tes devoirs. Finissons nos devoirs. Selesaikan PR kita. Finissons nos devoirs. Finissez vos devoirs. Finissez vos devoirs. Selesaikan PR-PR Anda. Nah, jadi dari sini paham, kamu membuat kalimat perintahnya hasil konjugasi dari subjek tu, nu, dan vous. Tetapi tu dan nu, vous ini tidak kamu masukkan, tidak kamu tuliskan di kalimat perintahmu itu. Hanya hasil konjugasinya. Setelah kata kerja adalah objek, itu posisinya kalimat perintah kan, kata kerja, objek. Kata kerjanya berupa perintah, objeknya apa yang akan dilakukan. Catatan, untuk hasil konjugasi kata kerja akhiran er. Nah, dalam bahasa Prancis kan ada 3 kata kerja beraturan bentuk. Kata kerja berakhiran er, kata kerja berakhiran ir, dan kata kerja berakhiran re. Masih ada lagi kata kerja yang akhiran yang lain lagi ya. Itu makanya saya selalu mengatakan kepada kalian, konjugasikan, tulis konjugasinya di buku batik agar kamu hafal, tahu bagaimana mengkonjugasikan setiap subjek kepada kata kerja. Nah, bila kata kerja yang berakhiran er, ketika kita gunakan dia menjadi kalimat perintah pada subjek tu, misalkan ini ya, kata kerja regarder. Regarder itu akhiran er. Hasil konjugasinya untuk subjek tu adalah tu regards, diakhiri huruf s. Tapi ketika kamu mengubah dia menjadi kalimat perintah kepada dalam situasi informal, berarti kepada temanmu, maka S-nya tidak digunakan, S-nya hilang. Jadi regard, misal kamu memintakan pada kawanmu, regard moi, lihat saya, regard moi. Tadinya kalau di hasil konjugasinya adalah tu regards moi, kamu melihat saya. Ubah jadi kalimat perintah, regard moi. S-nya nggak ada lagi di regard itu, dihilangkan. Itu terkhusus kepada kata kerja yang berakhiran er bila kamu memerintahkan dalam situasi informal. Berarti hasil konjugasi dari subjek tu, S-nya dihilangkan ketika kamu ubah itu menjadi kalimat perintah. Oke, ini ada beberapa contoh kata kerja yang sudah diubah menjadi kalimat imperatif.
di mana kata kerja ini diubah sesuai dengan hasil konjugasinya dari subjek tu, nous, dan vous. Oke. Pertama, perintahnya tutup pintu itu. Tutup bahasa Prancisnya adalah ferme. Kata kerja dasarnya ferme, di mana ferme itu adalah akhirannya er. Nah, ketika kita ubah menjadi kalimat imperatif menjadi ferme la porte. Di sini ferme ini berasal dari hasil konjugasi ferme pada subjek tu. Tetapi sini hasil konjugasinya harusnya kan tu fermes pakai s, karena dia diubah menjadi perintah jadi s-nya hilang jadi ferme la porte. Ferme la porte. Kenapa informal saya bikin di sini dalam kurung? Karena ini hasil konjugasi untuk subjek tu, di mana kita tahu tu itu ditujukan kepada situasi informal. Kemudian fermons la porte. Kita tutup pintu itu. Tutup pintu itu. Ferme la porte. Tutup pintu itu. Nah, ini ferme la porte saya tulis itu dalam kurung formal, artinya di hasil konjugasi untuk subjek vous, perintah kita kepada situasi yang formal. Ensuite, contoh berikutnya lagi. Buka jendela itu. Buka bahasa Prancisnya adalah ouvrir. Ouvrir, di mana ouvrir ini adalah akhiran ir. Maka hasil konjugasi untuk subjek tu adalah ouvre. Sini kita pakai s karena dia kata kerja yang berakhiran ir. Jadi ouvres la fenêtre. Ini ditujukan kepada situasi informal karena hasil konjugasi untuk subjek tu. Ouvrons la fenêtre. Ouvrez la fenêtre. Ini kurang tulisannya salah ya. Ouvrez la fenêtre. Buka pintu itu. Buka jendela itu. Ensuite, example pour la conseil untuk nasihat. Contoh ya. Kata kerja kalimat imperatif pour la conseil untuk nasihat. Hati-hati. Nah, untuk kita mengatakan hati-hati dibantu oleh kata kerja faire. Dibantu karena faire itu adalah jenis auxiliary verb. Auxiliary verb itu adalah kata kerja bantu yang membantu untuk membentuk suatu ekspresi, satu kata ekspresi menjadi kata kerja. Faire artinya itu, kalau faire itu artinya melakukan, tetapi bisa berubah sesuai dengan komplement yang menyertai dia. Jadi sini kalau menyatakan hati-hati, fais attention. Fais ini berasal dari hasil konjugasi subjek tu. Fais attention, hati-hatilah. Kita tujukan kepada si teman atau saudara yang sebaya dengan kita. Faisons attention, tujukan kepada kita, yang saya dan kalian itu jadi faisons, berarti perintahnya kepada kita. Faites attention, hati-hatilah. Ini dalam bahasa formal. Ensuite, yang sabar ya. Jadi kita menyabarkan seseorang, beri nasihat kepada orang. Di sini menggunakan kata kerja bantu être. Être itu artinya adalah. Nah, jadi di sini kata kerja être ini dikonjugasikan dalam bentuk subjonktif. Bukan dalam bentuk présent. Kalau dalam bentuk présent kan konjugasi être itu contohnya je suis. Kamu bisa lihat di buku batikmu hasil konjugasi être yang kamu catat, pasti di situ je suis. Tetapi kita sini être yang kita pakai untuk imperatif adalah être hasil konjugasi dari tensis subjonktif. Prancis juga ada tensis-tensisnya, ada kala past tense, simple present, future, kayak begitu ya. Nah, ini kala subjonktif. Jadi bersabarlah, kamu mengatakannya sois patient, soyons patient, soyez patient. Jadi kalau menasihati kawan suruh sabar, ucapkanlah kata-kata ini dalam bentuk kalimat perintah. Oke, ini lagi keterangan tambahan untuk memperjelas formation de l'imperatif ini, bentuk dari kalimat
perintah ini. Nah, di sini udah dibagi le verbe en er, kata kerja yang berakhiran er. Jadi subjek tu, misalkan di sini kata kerjanya reste. Reste itu artinya tinggal. Kalau dikonjugasikan, to rest pakai s ya. Nous restons, vous restez. Ubah menjadi kalimat imperatif. Jadi rest, es-nya hilang untuk subjek tu. Jadi subjeknya nggak dipakai lagi, ubah ke imperatif, subjeknya hilang. Jadi rest, restons, restez. Kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, larangan, bagaimana menggunakan jadi larangan? Misalkan tadi rest, tinggallah gitu. Nah, jangan tinggal. Jadi ada kata tidak tinggal atau jangan tinggal. Tinggal kamu tambahkan ne di antara kata kerja dan pa. Perhatikan yang huruf merah, yang tulisan merah ya. Ne reste pas, jangan tinggal. Ne restons pas, jangan tinggal. Ne restez pas, jangan tinggal. Kemudian le verbe en ir, oir dan re. Verbe kata kerja yang berakhiran ir, oir dan re. Contoh, diambil sini kata kerja partir berangkat, akhiran ir. Kalau dikonjugasikan pada 3 subjek yang digunakan untuk sebagai imperatif, tu pars, nous partons, vous partez. Tu pars, nous partons, vous partez. Ubah menjadi kalimat imperatif, tu pars menjadi pars. Di sini tetap pakai s seperti saya bilang sebelumnya. Seperti saya katakan sebelumnya, hanya akhiran er, s-nya hilang ketika diubah menjadi imperatif. Jadi to pars, kalimat berita, kamu berangkat. Kalau mengatakan berangkatlah, pars, tidak ada subjeknya ya. Berangkatlah, partons. Berangkatlah, partez. Kalau pars yang awal tadi untuk yang formal, partez untuk formal. Nah, kalau melarang, kalimat larangan berupa perintah larangan. Ne pars pas, jangan berangkat. Ne partons pas, jangan berangkat. Ne partez pas, jangan berangkat. Jadi ne dan pa ini untuk kalimat tidak. Letaknya ne, kata kerja konjugasi, dan pa. Jadi dia posisi kata kerja di tengah-tengah antara ne dan pa. Kata kerjanya yang sudah dikonjugasikan ya. Kemudian bagaimana formation de l'imperatif pada kata kerja pronominal. Nah, kamu kan sudah saya kenalkan dengan kata kerja pronominal. Kata kerja pronominal itu adalah kata kerja yang sudah saya terangkan sebelumnya, di mana pelakunya diri kita sendiri, lui-même, diri sendiri pada diri kita sendiri. Pelaku dan objeknya adalah kita. Contoh misalkan di sini yang kita ambil adalah kata kerja se reposer. Kata kerja pronominal yang mana? Mungkin kamu masuk bingung ya. Kata kerja yang ada se di depannya. Yang sebelumnya ada di slide video yang sebelumnya ada saya terangkan ya tentang kalimat kata kerja pronominal. Semua yang pronominal itu diawali dengan se di depan kata kerja. Nah, bagaimana dia diubah menjadi kalimat imperatif? Hasil konjugasi présentnya begini. Se reposer. Konjugasinya jadi tu te reposes. Tu te reposes, ada s-nya juga. Te ini dari se. Nous reposons, vous reposez. Ubah menjadi kalimat imperatifnya repose-toi. Jadi te yang terletak setelah tu kita ganti menjadi toa di sini. Jadi di kalimat perintah tu te reposes itu kalimat beritanya. Kalimat perintahnya menjadi repose-toi. Toanya dari mana? Toa ini kita ambil dari perubahan se yang tadi menjadi te. Jadi toanya itu dari te. Kemudian nous reposons menjadi reposons-nous. Istirahatlah. Vous reposez, nyuruh diri kita untuk beristirahat karena yang beristirahat diri kita ya. Reposez-vous.
Nah, di sini kan ada, kenapa ada toa, ada nu, ada vu, sedangkan kata kerja yang sebelumnya nggak ada ini. Karena ini adalah jenis kata kerja pronominal, di mana kata kerja pronominal itu ada se di depan kata kerja. Nah, se ini berubah sesuai dengan siapa subjek ngikutinya. Bila subjeknya tu, se-nya jadi te. Ketika diubah menjadi kalimat perintah, te itu menjadi toa. Bila subjeknya nu, se-nya jadi nu. Diubah menjadi kalimat perintah, jadi nu tetap dipakai. Nu yang dari hasil se. Begitu juga dengan vu. Nah, sekarang kita ubah lagi menjadi kalimat perintah yang menidakkan. Menidakkan berarti yang berupa kata tidak. Ne te repos pa. Nah, te-nya pindah lagi ke depan seperti tu te repos. Jadi di sini perintahnya kalau dia berupa larangan untuk menidakkan, ne te repos pa. Jangan istirahat. Ne te repos pa. Ne nu reposons pas. Ne vous reposez pas. Jadi hasil dari yang repos toa ketika negatif, jadi toanya kembali ke te. Reposons nous jadi ne nous reposons pas. Reposez-vous jadi ne vous reposez pas. Oke, sampai sini. Bila ada yang mau ditanyakan kurang dipahami, boleh japri saya di WA ya. Nanti akan saya jelaskan kembali. Oke, sampai ini dulu materi kita tentang kalimat perintah. Seperti saya katakan tadi, untuk membentuk kalimat perintah dalam bahasa Prancis, kita ambil hasil kata konjugasi kata kerja. Ulangi, saya belepotan. Kita ambil hasil konjugasi kata kerja pada sujet tu, nu, vu. Itulah kata kerja hasil konjugasi dari subjek, itulah yang kita jadikan kalimat perintah. Tetapi subjeknya tidak kita gunakan.